Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang Ibu Anggia Epitarini MPD. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa X7C maupun mahasiswa kelas terbang. Semoga pada siang hari ini kita selalu diberikan kesehatan, tidak berkurang satu apapun, selalu bersyukur dan selalu diberikan kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah obat paling manjur yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu kan ya. Oke, pada pertemuan kali ini izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan hasil observasi kami yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Dan pada hari Jumat yang lalu kami telah mengunjungi salah satu lembaga yang kemudian lembaganya bisa kita ketahui melalui presentasi ini. Nanti bisa biar surprise ya, langsung kita tanpa harus saya beritahu, biar surprise, bisa langsung lihat ya nanti. Oke, tapi sebelum itu izinkan kami atau saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan, ada ketua kelas kita sekaligus mungkin ketua kita ya, kalau dari kelompok 1 yaitu Pak Trihat tadi. Lalu ada Aldo Bagus Setiawan, ada Ulmi Ulfiatunida, ada Anissa Karisa ya. Dan tentunya saya sendiri, Rofi Anantasya Ulum. Nah, jadi dalam presentasi ini tentunya akan berisikan poin-poin secara garis besar, yaitu adalah di bagian pendahuluan akan dijelaskan pengertian klien berbakat dan anak berkebutuhan khusus ya oleh Kanisa gitu. Lalu Kanisa juga akan menjelaskan jenis keberbakatan dan anak berkebutuhan khusus ya. Agak susah ya ngomongnya, mohon maaf. Lalu dilanjut dengan Mas Aldo ya, karakteristik klien berbakat dan anak berkebutuhan khusus. Nah, karakteristik ini seperti apa gitu kan ya. Tentunya kalau kita bicara karakteristik kan setiap orang tentunya, bahkan kita sebagai orang normal gitu ya, kita punya manifestasi kejiwaan yang berbeda. Bahkan anak kembar mungkin bisa saja wajahnya kembar gitu kan, tapi punya hati ya belum tentu sama gitu. Nah, apalagi anak berkebutuhan khusus, bukan berarti saya bilang anak berkebutuhan khusus itu tidak normal ya, karena saya tadi bilang kita normal gitu ya, tapi mereka spesial gitu ya. Dan ketika mengunjungi tempat lembaga itu kemarin, lembaga apa tuh, nanti bisa kalian tahu sendiri ya dengan menyimak ya presentasinya dan berikut gambar ilustrasinya. Jadi mungkin saya rasa sangat penting untuk kita mengunjungi lembaga-lembaga ini. Kenapa? Karena kita akan merasakan nikmat yang luar biasa, bahwa kita merasa sedih itu, ternyata ada orang-orang yang tidak seberuntung kita ketika terlahir, dan ya tentu saja keadaan tersebut kita tidak bisa memilih ya. Dan bayangkan kalau itu terjadi pada kita gitu, atau mungkin keluarga yang kita hadapi gitu ya, atau keluarga yang kita miliki gitu ya, Oke, selanjutnya ada nanti di bagian pendahuluan yang terakhir oleh Pak Tri, layanan BK yang tepat bagi klien berbakat dan berkebutuhan khusus ya. Lalu nanti ada poin pembahasannya, deskripsi karakteristik klien oleh Mbak Vivi ya. Lalu Mbak Vivi juga akan menjelaskan permasalahan yang sering muncul pada anak berkebutuhan khusus ini ya. Dan kita pakai kemarin itu kliennya kebetulan dapat yang konseling tunarungu ya, jadi nanti akan dijelaskan. Nah, lalu ada dilanjut lagi dengan poin ketiga, analisis kebutuhan klien oleh Patri, dan Patri juga akan menjelaskan poin keempat, potensi yang bisa dikembangkan. Setelah penjelasan tersebut akan dilanjut oleh Mas Aldo dari poin 5, 6 sampai 7 berurutan sebagai berikut. Layanan BK yang tepat diberikan, lalu kendala yang dihadapi pengunjung, dan hal baik yang dapat diambil. Nah, kira-kira garis besar presentasi ini adalah ya seperti yang sudah disebutkan. Dan penting sekali mungkin dalam presentasi ini agar disimak dengan baik dan dicatat hal-hal yang penting, tentunya sebagai insight baru atau pengetahuan itu ya. Dan kami menyarankan teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi dan tidak menjadikan presentasi kami sebagai satu-satunya sumber referensi
yang teman-teman jadikan acuan itu untuk belajar ya. Tentunya apabila masih terdapat kekurangan, tidak ada gading yang tidak retak gitu kan ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada teman-teman ingin sharing atau menambahkan, maka dipersilakan sekali untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan kita bersama-sama ya, dalam mencari bentuk definisi yang apa ya, bentuk definisi yang mantap gitu ya. Misalnya dari cara kita mendefinisikan sesuatu, nah, sejauh itulah pengertian kita dan pemahaman kita terhadap suatu tersebut gitu ya. Sehingga paling tidak ya ketercapaian minimal kita dapat memahami dan dapat mendefinisikan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang kita dapat ya. Pengetahuan yang sudah di-upgrade ya melalui presentasi kami harapannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasinya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian klien berbakat dan berkebutuhan khusus atau ABK. A. Klien atau anak berbakat. Anak berbakat ialah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul, mampu memberikan prestasi atau memiliki kecerdasan yang tinggi, sedang keberbakatan harus ditinjau secara multidimensional. Menurut Depdiknas tahun 2003, anak berbakat adalah mereka yang oleh psikolog dan atau guru didefinisikan sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada saraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang tergolong baik. Selanjutnya B. Berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum lainnya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasan, dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Menurut Ratnasari 2013. Menurut Ilahi 2013 menjelaskan ABK sebagai berikut. Anak kebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan mungkin disebabkan oleh kelainan atau memang bawaan dari lahir atau karena masalah tekanan ekonomi, politik, sosial, emosi, dan perilaku yang menyimpang. Disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan keberbedaan dengan anak normal pada umumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis keberbakatan dan ABK. Jenis keberbakatan terdiri 6 poin. Yang pertama, keberbakatan intelektual umum, kecerdasan atau inteligensi. Yang kedua, keberbakatan akademik khusus. Yang ketiga, keberbakatan berpikir kreatif produktif. Yang keempat, keberbakatan kepemimpinan. Yang kelima, keberbakatan dalam salah satu bidang seni. Yang terakhir atau yang keenam, keberbakatan psikomotor, biasa seperti dalam olahraga. Yang kedua, jenis ABK. Yang pertama itu ada tunanetra. Anak yang mengalami gangguan penglihatan tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian. Dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus dan masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang kedua, ada tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak tahu, kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang ketiga ada tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan khusus. Yang keempat ada
berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau biasa disebut CIBI. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas task komitmen di atas anak-anak seusianya atau anak normal, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan khusus. Selanjutnya di poin 5 ada tunagrahita. Tunagrahita biasa disebut retardasi mental. Adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang keenam, lamban belajar atau biasa disebut slow learner. Adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang ketujuh, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Permasalahan tersebut diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi atau biasa disebut inteligensinya normal, bahkan ada yang di atas normal. Baik, untuk poin ke-8 di sini ada anak yang mengalami gangguan komunikasi. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi atau cara pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ke-9, tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok, usia, maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang ke-10 ada ADHD atau GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. ADHD atau GPPH adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa dengan gejala meliputi gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan hiperaktif atau overaktif. Gejala tersebut harus tampak sebelum usia 7 tahun dan bertahan minimal selama 6 bulan. Oke, baik, di sini ada karakteristik klien berbakat dan ABK. Pertama, karakteristik klien berbakat. Dalam teori Three Ring Conception dari Renzulli dan kawan-kawan pada tahun 1981 menyatakan bahwa ada 3 ciri pokok yang merupakan kriteria atau bisa lebih sering dikenal persyaratan keberbakatan, yaitu keterkaitan antara kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, dan pengikatan diri terhadap tugas atau task commission cukup tinggi. Desmita lebih lanjut menguraikan bahwa anak berbakat biasanya memiliki kriteria positif, yakni 1. Mempunyai daya imajinasi yang kuat, 2. Kaya inisiatif, 3. Mempunyai minat yang halus atau luas, 4. Mempunyai kebebasan dalam berpikir, 5. Biasanya memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, 6. Bersifat ingin tahu selalu, ingin mendapatkan pengalaman baru, 7. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, 8. Kritis, baik pada diri sendiri maupun orang lain, 9. Penuh semangat, 10. Berani mengambil resiko, 11. Berani mengemukakan pendapat dan memiliki keyakinan. Selanjutnya masih karakteristik klien berbakat dan ABK.
Namun yang sekarang adalah karakteristik ABK. Ada 9. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Kedua, mudah lupa pada pengetahuan atau keterampilan yang baru diperoleh. Ketiga, kesulitan dalam menyiapkan diri untuk belajar. Keempat, kesulitan untuk memperhatikan pembelajaran. Kelima, masalah dalam motivasi dan semangat belajar atau mengerjakan tugas. Yang keenam, kesulitan dalam berbahasa ekspresif dan atau bahasa respresi. 7. Lemah dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah. 8. Rendahnya kemampuan bantu diri dan kemampuan beradaptasi. Yang kesembilan atau yang terakhir, merasakan dampak-dampak lain dalam kehidupan sehari-hari akibat kebutuhan khususnya. Baik, selanjutnya adalah layanan BK yang tepat bagi klien berbakat dan berkebutuhan khusus. Yang pertama ada layanan BK yang tepat untuk klien berbakat adalah layanan konseling individu dengan teknik client-centered counseling, yaitu proses konseling yang menjadi pusatnya adalah klien dan bukan konselor. Konselor hanya berperan sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya, layanan BK yang tepat untuk klien berkebutuhan khusus, layanan orientasi dan layanan informasi. Layanan orientasi adalah layanan berbentuk kegiatan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus dan anak lainnya dapat menyesuaikan diri dan memahami lingkungan baru mereka, seperti yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Manfaat dari layanan ini adalah dapat memperlancar dan mempermudah peranan anak di lingkungan tersebut. Selanjutnya, layanan konseling perorangan. Layanan konseling secara perorangan memungkinkan anak bisa berkonsultasi secara langsung dengan tatap muka. Layanan ini dimaksudkan untuk membantu klien atau anak berkebutuhan khusus dalam mengentaskan permasalahannya secara perorangan dan secara tatap muka, sehingga hubungan anak dengan konselor menjadi lebih akrab dan anak maupun orang tua dapat mengambil tanggung jawabnya sendiri atas masalah dan persoalan yang sedang dialami. Tujuan dari konseling ini adalah diharapkan anak menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang mengenal diri serta lingkungan secara objektif. Anak juga diharapkan agar bisa menerima dirinya serta lingkungannya secara positif. Yang berikutnya adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan bimbingan dan belajar adalah layanan untuk anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri mereka dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, sehingga anak dapat mengatasi hambatannya dalam belajar serta menguasai kompetensi tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Layanan bimbingan dan belajar merupakan salah satu bentuk layanan yang penting untuk diselenggarakan di sekolah, penyelenggara pendidikan anak berkebutuhan khusus. Layanan penempatan dan penyaluran memungkinkan anak mendapatkan penempatan dan penyaluran yang tepat sesuai dengan kemampuan, serta bakat dan minatnya. Tujuan dari layanan ini adalah diharapkan anak dapat memperoleh tempat yang cocok untuk mengembangkan potensi dirinya. Baik, tadi sudah kelompok kami bahas tentang pengertian-pengertiannya. Lalu kita lanjut untuk membahas hasil observasi kelompok kami yang dilakukan di sebuah lembaga majelis anak spesial yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Saat kami tiba di lembaga, sedang ada penanganan terhadap klien yang berinisial RN, yang lahir di Bekasi pada tanggal 29 Maret 2015. RN ini memiliki kebutuhan khusus. RN merupakan anak tunarungu yang mengalami kehilangan fungsi pendengaran yang baik, sebagaimana seluruhnya yang berdampak kompleks dalam kehidupannya. RN secara fisik terlihat seperti anak normal, tetapi bila diajak berkomunikasi, barulah terlihat RN mengalami gangguan pendengaran. RN mengalami ketunaan sekunder, yaitu tunawicara,
penyebabnya RN jadi sangat sedikit memiliki kosakata dalam sistem otak dan tidak terbiasa berbicara. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh RN pertama kali datang untuk terapi. RN ini datang bersama mamanya. Saat awal, RN ini tidak mau berinteraksi dan mengumpat di belakang mamanya. Saat RN memasuki ruangan untuk observasi, RN ini ditemani oleh mamanya. Saat mamanya keluar, RN pun langsung mengumpat di pojokan tembok karena ia merasa tidak nyaman. Nah, saat RN sudah 10 menitan, RN itu sudah merasa nyaman dan ia kembali duduk lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran awal untuk pembentukan program. Kegiatan meroncek. Dan RN ini mungkin ia sangat cepat bosan dan sangat cepat terdistraksi. Setelah kegiatan observasi ini dilakukan, besokannya RN pun datang kembali untuk mengikuti kegiatan terapi. Saat kegiatan, RN disediakan kartu seperti bertulisan hai, iya, baik, yang disebut oleh gurunya bahwasannya ini strip yang digunakan dengan cara diletakkan di atas meja. Dilakukannya ini agar RN dapat mengerti dan mengingat terus setiap maksud dan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh guru. Dengan memberikan hal ini digunakan untuk RN berlatih komunikasi sehingga mampu untuk fast respon. Karena strip ini digunakan kalau gurunya menanyakan, "Hai, apa kabar?" dan ia menunjuk baik atau tidak. Seperti itu contohnya. Dan ketika kegiatan sudah selesai, ada strip yang ada di atas meja itu, kalau dia sudah merasa sudah selesai, ia menunjuk strip itu ingin selesai dan mengganti kegiatan lainnya. Berikut ada permasalahan yang sering muncul ketika RN melakukan terapi. Yang pertama itu, RN sulit fokus dalam mengikuti kegiatan. RN ini mudah ke distraksi, seperti ia bosanan, dan setiap ada orang yang lewat, dia tuh bakal melihat, padahal pandangannya itu belum fokus dan belum terlalu jelas, seperti dia melihat ke kiri dan nyatanya dia melihatnya ke kanan gitu. Yang kedua, RN sulit memiliki keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Di sini RN belum bisa berjalan dengan normal karena dia masih bertatih-tatih. Saat kami melihat dia datang dalam lembar hasil observasi gurunya, RN ini belum bisa merangkak dan jongkok dengan baik gitu. Yang ketiga, cara RN memandang ini seperti jahil, seperti ia melihat gurunya jahil, kayak dia tuh dikasih mainan tapi dia tuh kayak mau mengumpati alat permainan tersebut. Sama halnya dengan seperti ia mencocokkan warna biru dan biru. Sudah dijelaskan ini biru, ini sama, seperti itu. Tapi dia tuh jahil sambil melihat ke gurunya dan dia tuh menaruhnya di warna merah. Seperti itu. Lalu perkembangan akademik RN ini sangat lambat akibat keterbatasan bahasa. Dikarenakan RN ini sulit fokus,
kata-kata yang sudah diberikan, yang sudah diucapkan secara verbal oleh gurunya ini sulit masuk untuk RN ini. Dan RN ini sering bersikap agresif seperti marah-marah dan menangis seperti itu. Baik, setelah kami kemarin berkunjung ke Khalid Compassion Center atau Majelis Anak Spesial dengan klien yang kita ambil yaitu klien tunarungu. Di sini saya akan memaparkan analisis kebutuhan klien tunarungu. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Bagaimana klien berkomunikasi? Apakah mereka menggunakan bahasa isyarat, tulisan, atau teknologi bantu pendengaran seperti cochlear implant? Selanjutnya, apakah ada kebutuhan untuk pelatihan atau dukungan tambahan dalam hal komunikasi? Yang kedua adalah aksesibilitas. Bagaimana tingkat aksesibilitas terhadap informasi dan layanan di sekitar mereka? Apakah ada hambatan fisik atau teknologi yang perlu diatasi? Selanjutnya, apakah lingkungan tempat tinggal sudah ramah tunarungu? Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Apakah ada kebutuhan pendidikan khusus atau modifikasi untuk memastikan klien dapat mengakses informasi dan pelatihan dengan efektif? Berikutnya, bagaimana klien dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensinya? Yang keempat adalah dukungan psikologis. Bagaimana klien terlibat dalam aktivitas sosial dan komunitas? Apakah ada hambatan sosial yang perlu diatasi? Selanjutnya, apakah ada kebutuhan untuk meningkatkan inklusivitas dan partisipasi klien dalam aktivitas sosial? Yang selanjutnya, keterlibatan sosial. Apakah ada layanan pendukung yang tersedia, seperti pelatihan pekerjaan, bimbingan karir, atau program pelatihan keterampilan hidup sehari-hari? Berikutnya, bagaimana klien dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah? Selanjutnya, yang keenam, ketersediaan layanan pendukung. Apakah ada layanan pendukung yang tersedia, seperti pelatihan pekerjaan, bimbingan karir, atau program pelatihan keterampilan kehidupan sehari-hari? Selanjutnya, bagaimana klien dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah? Selanjutnya, yang ketujuh adalah penggunaan teknologi asistif. Apakah klien menggunakan teknologi asistif dan apakah mereka memerlukan pembaharuan atau dukungan tambahan? Bagaimana teknologi asistif dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup klien? Yang kedelapan adalah keterlibatan keluarga dan pendukung. Sejauh mana keluarga dan orang-orang terdekat terlibat dalam mendukung klien tunarungu? Apakah ada kebutuhan untuk memberikan informasi atau pelatihan kepada keluarga dan pendukung? Yang selanjutnya adalah potensi yang bisa dikembangkan dari penderita tunarungu. Yang pertama, keterampilan bahasa isyarat. Banyak individu tunarungu mengembangkan keterampilan bahasa isyarat yang sangat baik. Mereka dapat menjadi ahli dalam berbagai sistem bahasa isyarat dan mampu berkomunikasi dengan sangat efektif dalam komunitas mereka. Yang kedua adalah keterampilan visual. Individu tunarungu sering memiliki keterampilan visual yang sangat baik. Mereka dapat mengembangkan kemampuan pengamatan dan pengenalan visual yang dapat menjadi keunggulan dalam berbagai konteks. Yang ketiga adalah kreativitas dan seni. Banyak individu tunarungu mengekspresikan diri melalui seni, seperti melukis, menggambar, menari, atau bermain musik. Mereka dapat mengembangkan kreativitas mereka tanpa mengandalkan pendengaran. Yang keempat adalah keterampilan teknologi. Sebagian besar individu tunarungu menggunakan teknologi asistif untuk meningkatkan kemandirian mereka. Banyak di antara mereka memiliki keahlian teknologi yang tinggi dan dapat menjadi ahli dalam penggunaan perangkat dan aplikasi khusus. Yang kelima adalah prestasi akademis.
Dengan dukungan yang tepat, individu tunarungu dapat mencapai prestasi akademis tinggi. Mereka dapat mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dengan menggunakan metode sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keenam adalah pemikiran kritis dan problem solving. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu tunarungu sering mengembangkan keterampilan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang kuat karena mereka terbiasa berpikir secara abstrak dan menyeluruh. Lalu yang ketujuh, ada kemandirian dan keterampilan hidup. Individu tunarungu seringkali mengembangkan tingkat kemandirian dan keterampilan hidup sehari-hari yang tinggi, termasuk keterampilan organisasi, manajemen waktu, dan adaptabilitas. Yang kedelapan, pengembangan karir. Banyak individu tunarungu telah sukses dalam berbagai karir, termasuk di bidang pendidikan, seni, teknologi, dan bisnis. Mereka dapat menjadi kontributor berharga di tempat kerja dengan bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada layanan BK yang tepat diberikan, yaitu ada layanan khusus. Layanan ini diberikan kepada anak tunarungu untuk mengurangi dampak ketunarunguannya atau melatih kemampuan yang masih ada, meliputi 1. Terapi bicara dan bahasa. Anak tunarungu mungkin menghadapi tantangan dalam perkembangan bicara dan bahasa. Layanan ini membantu anak mengembangkan keterampilan komunikasi melalui penggunaan bahasa isyarat dan teknologi bantu dengar. 2. Konseling keluarga. Melibatkan keluarga dalam proses konseling untuk memberikan dukungan dan pemahaman tentang cara terbaik mendukung perkembangan anak. Konselor dapat memberikan informasi tentang strategi komunikasi yang efektif di rumah. Oke, perkembangan anak ini bisa dibantu dengan orang tua menyediakan alat teknologi untuk mendengar. Yang kedua, ada kendala yang dihadapi pengunjung. Ada 3. 1. Berinteraksi sulit. 2. Membuat dokumentasi. 3. Menyimpulkan. Dari poin pertama, sulit berinteraksi. Sulit berinteraksi ini bisa dari sulitnya kita berinteraksi dengan anak tersebut, dengan orang tua, maupun dengan guru yang ada di sekolah tersebut, di mana sulit berkomunikasi ini dari segi anak yang mungkin baru pertama melihat atau pertama kenal, dan dari segi permasalahan anak tersebut yang tunarungu tidak dapat mendengar, jadi sulit untuk berkomunikasi. Dan dari segi orang tua ada rasa malu terhadap anak yang dia memiliki kekurangan tunarungu, jadi sulit berinteraksi dengan orang tua. Yang ketiga, sulit berinteraksi dengan guru, di mana guru terganggu atau fokusnya terpecah ketika kita berinteraksi, sedangkan guru tersebut sedang menangani anak tersebut. Oke, yang kedua, membuat dokumentasi. Membuat dokumentasi ini kendala yang dihadapi pengunjung, membuat anak tersebut kurang fokus dalam
belajar atau terapi yang sedang diarahkan atau disampaikan oleh guru pembimbingnya, di mana anak tersebut menjadi terfokus kepada kita saat membuat dokumentasi. Yang ketiga, menyimpulkan. Kendala yang dihadapi pengunjung ini lebih ke arah pengunjung bukanlah orang yang mendalam perihal anak-anak berkebutuhan khusus, jadi bisa disimpulkan pengunjung kurang tahu bagaimana cara atau apakah anak ini memiliki kekurangan ini atau bagaimana sih cara penanganan yang benar. Terkadang pengunjung lebih ramah atau lebih baik terhadap anak-anak yang ada di sekolah tersebut, sedangkan dari guru yang ada di sekolah tersebut menyampaikan tidak semuanya dalam mendidik anak ABK tersebut dengan sabar, dengan diam, dengan lemah lembut. Terkadang diperlukan juga untuk membangun agar lebih cepat anak tersebut. Oke, di sini ada hal baik yang dapat diambil. Ada 3 juga. Yang pertama, kemampuan adaptasi yang tinggi. Keterampilan bahasa isyarat, fokus pada kemampuan daripada keterbatasan. Oke, balik ke atas dulu. Anak tunarungu seringkali mengembangkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan komunikasi. Mereka belajar untuk menggunakan bahasa isyarat, membaca bibir, atau mengandalkan alat bantu pendengaran yang dapat menghasilkan kemampuan adaptasi yang unik dan mengesankan. Yang kedua, anak tunarungu sering memiliki keterampilan bahasa isyarat yang luar biasa. Bahasa isyarat adalah sistem komunikasi yang sangat efektif dan dapat mengasah keterampilan komunikasi visual dan motorik. Yang terakhir, anak tunarungu sering diajarkan untuk fokus pada kemampuan mereka daripada keterbatasan. Ini dapat menciptakan sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Oke, di sini ada hashtag sabar. Dari hasil observasi yang kita lakukan, guru tersebut menyampaikan bahwasanya mendidik, menerapi, dan mengajarkan anak berkebutuhan khusus itu kuncinya sabar, sabar, dan sabar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Oke, saya alhamdulillah kita sampaikan. sudah sampai ke tahap kesimpulan ya dari presentasi pada hari ini terkait anak berbakat dan anak berkebutuhan khusus ya, yang telah dijadikan ruang lingkup ya untuk kelompok 1, dan kami juga sudah melakukan observasi ke lembaganya. Ayo, lembaganya apa? Oke, sudah tahu ya sekarang lembaganya. Dan kesimpulan dari materi yang kami sampaikan, mungkin teman-teman bisa langsung tarik kesimpulannya ya. Mungkin secara sederhana agar memudahkan teman-teman menarik kesimpulan, izinkan kami untuk mengulas sedikit lagi ya terkait materi yang sudah kami sampaikan. Misalkan ada pengertian anak berbakat. Nah, anak berbakat adalah anak yang memiliki kecerdasan gitu ya, atau kreativitas atau keterampilan yang di atas rata-rata mudanya seperti itu. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan penanganan khusus. Dan sederhananya seperti itu saja untuk secara definisiannya ya. Singkat, padat, kena poinnya gitu. Dan tentunya mungkin kami akan berikan informasi juga ya terkait kesimpulan ini yang mungkin lebih bermanfaat, yang tidak bisa didapatkan dari materi-materi ini ya, sebagai sisipan tambahan saja. Jadi kami sempat mewawancarai ya terutama beberapa poin-poin
seperti deskripsi karakteristik klien gitu ya. Karena di awal sudah dijelaskan ya bahwa memang sebagai manusia kita memiliki manifestasi kejiwaan yang beragam. Bahkan anak kembar pun boleh saja wajahnya berbeda tapi hatinya mungkin enggak gitu kan. Apalagi orang-orang yang spesial ya. Sekali lagi tolong ketika kita menyebut anak berkebutuhan khusus, kita nggak kalau kita anggap diri kita normal maka mereka spesial, bukan nggak normal. Itu sesuatu yang kurang baik gitu ya, atau seperti itu dan kurang tepat. Nah, biasanya karena karakteristik yang berbeda pada kliennya gitu kan, tentunya muncul juga masalah yang beragam gitu kan. Mereka ada kalanya kan emosinya luar biasa, meledak-meledak dan tiba-tiba memukul meludah tanpa alasan yang jelas gitu kan ya. Kesulitan untuk fokus juga gitu, itu biasanya yang mereka alami gitu ya. Nah terus juga permasalahan yang sering muncul ya tentunya biasanya tuh permasalahan yang bisa kita lihat secara fisik. Orang yang belajar fisioterapi mungkin langsung tahu, oh ini anak ini ADHD ditunjukkan dengan gejala seperti ini. Seperti kalau kita ngelihat lah, kalau level biasanya kan ada orang megang perut terus kita langsung bilang, oh ini sakit perut gitu mungkin ya. Seperti itu. Dan biasanya masalah-masalah seperti tugas-tugas aspek perkembangan di usianya gitu yang masih belum tercapai itu seperti itu. Dan biasanya yang kurang tepat itu dari orang tua udah tahu lihat anaknya mungkin kekurangan seperti itu, tapi dibiarkan hingga akhirnya kemudian terhambat, dan ketika udah parah baru kemudian dibawa. Dan itu sayang sekali kalau teman-teman memang ada mengalami ada sesuatu yang dirasa aneh gitu ya, mungkin pada orang-orang yang tinggal di lingkungan keluarga dan sekiranya butuh penanganan gitu ya dari tenaga ahli, ya silakan sebelum semakin parah gitu kan ya. Bukan saya menakut-nakuti, tapi ya ada kalanya mencegah kan lebih baik daripada mengobati gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga mengenai analisis kebutuhan klien. Nah, kalau biasanya nih kita kan di sekolah untuk menganalisis kebutuhan klien untuk membuat program BK gitu kan, kita butuh banget yang namanya ya need assessment. Pakainya apa gitu kan, ada yang pakai AUM lah misalkan, katakanlah AUM, dan dari hasil AUM kita ketahui dari banyaknya bidang yang ada, ternyata di bidang ini yang paling besar, dan ternyata di poin permasalahan ini yang paling besar gitu kan. Dan sementara kalau untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus ini, klien ini, biasanya kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan mereka, ya tentunya secara fisik bisa dilihat ya, langsung bisa kita ketahui, oh kenapa nih anak ini belum bisa menggenggam, berarti ada aspek perkembangannya, motoriknya mungkin ada yang masih belum berkembang dengan baik, misalkan seperti itu, masih belum bisa berdiri, berlari gitu misalkan, itu yang mudahnya ya, karena keterbatasan pengetahuan, mohon maaf saya memberikan contoh yang mudah. Dan misal tentunya selain bisa dilihat secara fisik melalui ilmu yang mungkin fisioterapi ya itu seperti itu, kita juga bisa mendapatkan kebutuhan klien dari analisis orang tuanya ya. Orang tuanya yang memberitahu, sepertinya anak saya masih belum bisa jongkok, sepertinya anak saya masih belum bisa ini, itu juga bisa menjadi salah satu data ya untuk analisis membuat program gitu ya. Dan anak-anak yang ada di lembaga tersebut ya, anak-anak itu mereka punya mainan-mainan sendiri yang bisa kalian lihat gitu ya, melalui box mainannya itu ada, itu semacam alat terapinya yang dibutuhkan anak untuk mencapai perkembangan dari masalah yang dihadapi gitu ya. Misalkan mereka butuh mainan bola, buat apa tuh bola gitu ya, untuk digenggam kah atau apa, berarti aspeknya apa seperti itu. Pun sebenarnya itu juga buat diagnosis gitu ya, diagnosis ternyata anak ini juga anak ini tuh masih belum bisa ini karena begini gitu, misalkan seperti itu
orang-orang psikoterapi yang tahu gitu ya, ADHD lah, yang mereka bisa lihat secara langsung, oh ini ADHD nih karena dia belum bisa ini belum berkembang segala macam. Luar biasa memang. Dan tentunya salah satu ya pertanyaan terbesar kita gitu ya untuk anak-anak yang spesial ini, yang semoga Allah mudahkan gitu kehidupannya, dan semoga Allah senantiasa menjaga mereka. Kemudian pertanyaan yang muncul kan, bagaimana kemudian potensi mereka yang bisa dikembangkan gitu ya. Kadang kita menganggap seseorang yang punya yang spesial butuh penanganan khusus nih seakan-akan tidak punya masa depan, itu salah gitu ya. Mereka masih punya potensi-potensi meskipun secara psikis memang mereka mengalami hambatan, tapi potensi itu tetap ada gitu ya. Dan itu bisa ditunjukkan karena kemarin ketika kami wawancara itu salah satu apa ya disebutnya, mungkin ada guru BK-nya juga dan ada yang psikoterapisnya juga, dan waktu itu mereka berkata bahwa sebenarnya untuk bakat tetap ada, minat bakat potensi yang ada dalam diri itu tetap ada. Waktu itu mereka punya klien yang bisa, yang pada usia mudanya, bukan pada usia muda, yang pada saat itu ya memang sudah muda, masih muda, anak kecil soalnya, itu dia bisa menggambar sangat bagus. Dan ya dari disitu akhirnya mereka coba gali potensi anak itu dalam seni gitu ya. Dan sayang sekali anaknya sudah tidak ada ya waktu itu, bukan tidak ada sih, lebih tepatnya kami tidak bertemu karena bukan jadwalnya gitu ya. Dan tentunya di papan lembaga juga tertulis bahwa siap menyalurkan tenaga kerja gitu ya, tenaga kerja SDM dari anak berkebutuhan khusus, yang artinya ya mereka tetap bisa. Orientasinya itu juga kata Bu Asti selaku salah satu psikoterapi di sana adalah mereka nanti bisa mencari pekerjaan, mencari uang sendiri dan hidup mandiri. Dan itu memang konsepnya BK sekali itu ya, filosofinya sangat BK sekali, menghadirkan kemandirian klien ya untuk mengatasi masanya dan kehidupan yang lebih baik gitu ya di masa depan. Dan contoh lainnya juga misalkan di tadi waktu itu mungkin disebutkan juga sama Bu Asni bahwa mereka punya seperti masak-masak segala macam itu ya, ruang-ruang seperti itu. Dan memang ada yang tertarik juga di situ anak-anaknya untuk memasak segala macam melalui media mainan atau mainan ya, tentunya anak-anak masih pasti mainan. Dan itu ternyata itu ketahuan minatnya seperti itu, maka akan dikembangkan terus gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kami kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pengetahuan, dapat menjadi insight baru ya buat teman-teman sekalian, bahwa kenyataannya di luar sana masih banyak anak-anak ya yang mungkin hidupnya butuh ditangani secara khusus ya, hidupnya tidak seberuntung kita. Dan tentunya ini membuat kita sangat sedih, dan saya percaya setidaknya beberapa dari kita semua akan terjun sebagai di apa ya, di dunia, di lembaga-lembaga penanganan khusus seperti itu. Dan memang harus banyak bersabar, itu pesannya, karena memang random sekali kadang anaknya memukul gitu ya. Dan itu tentunya harus banyak istighfar. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan undur pamit. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur ya, karena bersyukur dan bahagia adalah ilmu pengetahuan yang paling tinggi gitu ya. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.